rahasia. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan? Kata dasarnya apa? Gaul. Gaul. Bisa pergaulan, bergaul, menggauli, apalagi? Ya begitulah kira-kira. Menurut pandangan teman-teman, anak gaul itu seperti apa? Anak gaul itu seperti apa? Kalian anak gaul enggak? Enggak ya? Kalian bukan anak gaul ya? Berarti salah saya nih di sini ya. Oke. Nah, nanti akan diterangkan banyak nanti dan besok. Tapi sekarang kita akan melihat apa yang diceritakan di dalam Alkitab mengenai pergaulan, entah itu baik, entah. Saya tadi kayaknya bawa Alkitab, aku cari-cari nggak ada. Kejadian pasal 3 itu adalah mengenai manusia yang jatuh ke dalam dosa. Ini pertama kali manusia tahu tentang dosa, jatuh ke dalam dosa. Nah, coba perhatikan baik-baik ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa bisa empat? Ada empat, yaitu Adam dan Hawa dan Tuhan. Awalnya 3. Lalu ada satu lagi namanya iblis dalam bentuk ular. Jadi di situ tuh ada 4 person, ada 4 orang. Ya, kita anggap bahwa Tuhan karena pada saat itu dia juga memperlihatkan kemanusiaannya. Karena waktu itu Tuhan itu kalau pagi sering berjalan-jalan di Taman Eden. Jadi kita lihat nih, baru 2 orang, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa hidup bersama. Pertama kali yang diberikan perintah oleh Tuhan itu adalah Adam. Belum ada Hawa. Pada waktu Tuhan itu berfirman, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Semua tanaman di dalam Taman Eden ini buahnya boleh kamu makan dengan bebas. Tapi ternyata ada satu pohon yang buah. Ada berapa pohon yang ada di tengah Taman Eden? 2. Pohon apa? Yang satu? Ya. Yang kedua? Pengetahuan apa? Keren ya? Siapa jawab? Nengok Alkitab. Jadi ada 2 pohon di taman itu. Yang nggak boleh dimakan yang mana? Pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu yang nggak boleh makan. Pohon kehidupan buahnya boleh dimakan? Harusnya boleh kan, nggak dilarang, ya kan? Sebenarnya nggak apa-apa. Yang ada 2 pohon di tengah-tengah. Tapi yang dilarang itu cuma 1, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Nah waktu itu karena pergaulan mereka, hidup mereka hanya berdua ditambah dengan 3, karena Tuhan sering berjalan-jalan di situ menemui Adam dan Hawa, mereka enak-enak aja, mereka baik-baik saja, sampai di suatu hari ada ular datang ke situ. Dan ular datang ke situ, dia ngobrol. Nah, namanya pergaulan itu pasti diawali dengan ngobrol. Karena kalau cuma pandang-pandangan itu belum masuk ke pergaulan. Cuma lirik sana, lirik sini, saling pandang-pandangan, tatap mata. Lalu kalau dimasukkan ke TikTok, oh no, ya. Itu belum masuk ke pergaulan. Tapi setelah mereka ngobrol,
mereka saling bertukar pikiran, mereka saling pengen tahu satu dengan yang lain, maka masuklah di situ. Jadi sebenarnya pergaulan ini soal tentang apa? Yaitu mempengaruhi, mempengaruhi. Kalau kalian di sekolah, kalian dipengaruhi atau mempengaruhi? Nah, pada waktu itu kita lihat iblis ternyata sedang mempengaruhi Hawa. Dia mempengaruhi Hawa, ngobrol di situ. Lalu dia berkata, kayaknya Tuhan berkata bahwa ada buah-buah yang tidak boleh dimakan. Lalu kemudian Hawa bilang, enggak, semuanya boleh dimakan kok. Hanya itu tuh yang nggak boleh dimakan. Diraba pun nggak boleh. Lalu kemudian iblis ini melihat bahwa Hawa ini bisa dipengaruhi. Akhirnya dia berkata, enggak, sekali-sekali enggak kok, kamu nggak akan mati. Bahkan ketika kamu memakan buah itu, maka kamu akan menjadi seperti Tuhan. Karena engkau akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akhirnya dia tuh mendengar apa yang dikatakan. Itu ya. Ya, kayaknya enak. Mungkin dilihat-lihat, karena selama ini kan dia nggak lihat. Selama ini dia nggak fokus dengan buah itu. Tapi sekali dilihat-lihat, mungkin kalau dilihat-lihat itu baru ada cahaya-cahayanya di benak dia sih, bukan langsung. Kayaknya ini menarik. Kayaknya ini akan memberi pengetahuan. Akhirnya apa? Diambil, dimakan, lalu dikasihkan juga kepada Adam. Adam gak jauh-jauh dari dia. Dua orang ini kalah dengan satu orang. Nah, siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi? Nah, dari sini coba kita belajar. Kalian kira-kira lebih mudah mempengaruhi atau lebih mudah dipengaruhi? Kalian tuh suka jadi provokator atau diprovokatori? Kelihatan sih siapa yang jadi provokator di sebelah sini. Tugasnya adalah begini. Saya tahu beberapa kalian punya account TikTok, beberapa kalian punya IG, yang Facebook kayaknya nggak terlalu banyak yang punya Facebook, karena Facebook tuh untuk kaum bapak-bapak dan emak-emak. Yang punya IG, yang punya TikTok, yang punya PPH Mulia Kasih atau hashtag GKM Vision PPH Mulia Kasih. Gitu. Dimanapun juga, kalau teman-teman upload, entah itu uploadnya yang baik-baik ya. Jangan yang lidahnya keluar menjulur kayak ular gitu. Lalu jangan yang jelek-jelek lah. Intinya adalah sesuatu yang kalian foto, mungkin foto selfie, foto berdua, bertiga, dan kemudian mention itu di GKM Vision ini GKMI Sion Kuburaya. Ini kalau di Facebook ya, atau @PPA Mulia Kasih. Ini mention atau hashtag, kalian bisa hashtag juga. Kalau hashtag cukup saja GKMI Sion atau hashtag PPA Mulia Kasih. Tapi kalau hashtag ini nggak pakai spasi. Kalau mention pakai spasi.
Entah itu foto, entah itu quote, entah itu apa yang kalian dapat dari retreat ini, silakan bagikan di posting di media sosial kalian. Untuk apa? Ini adalah salah satu cara untuk kita mempengaruhi orang lain. Nah, kalian tahu bahwa media sosial itu banyak hal-hal yang negatif. Tapi coba kita meramaikan sesuatu di media sosial itu dengan cara seperti ini. Entah kalian bikin TikTok sekalipun, silakan jangan lupa diberi hashtag GKH Mission atau PPA Mulia Kasih, atau dua-duanya bisa, atau empat-empatnya juga bisa. Dimension iya di hashtag. Nah, itu yang pertama kalau kita lihat dari kondisi yang ada di Alkitab. Nah, sekarang selanjutnya itu tadi kan di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Lalu kita melihat bahwa ada juga hal yang lain yang bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketujuh. Ada 12 kan tokohnya. Saya kasih tahu bahwa air bah itu tokohnya buahnya. Air bah itu tokohnya banyak banget. Kenapa saya bilang banyak? Karena itu keturunan dari Adam, Hawa, Kain, dan kemudian istrinya. Siapa istri Kain? Istri Kain kok Habil? Nah, tapi begini, pada waktu manusia diciptakan, itu mereka itu masih bisa menikah sesama saudara. Baru tidak boleh menikah sesama saudara itu setelah Imamat pasal 18. Jadi nanti teman-teman bisa membaca setelah Imamat pasal 16 itu tidak diperbolehkan lagi untuk menikahi sesama saudara-saudara sekandung. Saudara jauh gimana? Ya kalau jauh-jauh ya enggak apa-apa. Yang penting bukan saudara. Begitu. Jadi ada tahapan di dalam Alkitab itu. Adam itu bisa lihat siapa? Bisa lihat anaknya, bisa lihat cucunya, bisa lihat cicitnya, bisa lihat cucu dari cicitnya, bisa lihat cucu dari cicit-cicitnya, bisa lihat cucu cicit dari cucu cicit-cicitnya. Nah, jadi kalau ada arisan keluarga banyak, ayo arisan keluarga Adam gitu, seluruh dunia itu. Gimana? Bingung kan kita? Nah, jadi tokohnya pada waktu zamannya Nuh itu banyak sekali. Apalagi mereka itu bisa sampai 900 tahun, 900-an tahun, 800-an tahun begitu. Tapi ternyata apa yang dikatakan di dalam Kejadian ini, dari Kejadian pasal 6 itu memperlihatkan apa? Ternyata manusia itu enggak semakin baik, tapi manusia itu semakin jahat, manusia itu semakin berdosa. Lihat, ternyata pengaruh jahat terjadi sejak zaman dulu. Nah, susah mereka karena apa? Sebagian besar dari mereka pergaulannya tidak baik sehingga menimbulkan kejahatan. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Tuhan itu hanya melihat ada satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan di antara gak tahu jutaan atau miliaran orang pada waktu itu. Di antara jutaan orang yang ada dari zamannya Kain dan Habil sampai zamannya Nuh, cuma ditemukan hanya satu orang saja yang berkenan di hadapan Tuhan. Cuma satu orang. Lalu istrinya gimana?
Istrinya diselamatkan gara-gara diperkirakan 100 tahun lebih dia bikin bahtera. Dan kita aja umurnya nggak nyampe 100 tahun ya. Dan zaman sekarang mah enak kan, bikin perahu gampang, ada las, ada gergaji. Saya membayangkan bagaimana Nuh pada zaman dulu kalau mau menebang pohon itu gimana? Pakai apa? Mungkin pakai kapak gitu kan, letak letuk. Karena apa? Pohon yang dipakai untuk bikin bahtera itu bukan pohon-pohon yang biasa saja. Itu pasti adalah pohon yang kuat. Dan diukur lagi. Bahteranya tingkat 3. Ayam, laki-laki, perempuan ya laki-laki. Ayam, jantan, betina, masuk. Gajah, masuk, dikasih absen, masuk. Terus apalagi kecoa, kecoa ikut juga dia. Terus apalagi semut ikut juga. Nah semuanya masuk dalam bahtera itu bersama dengan 8 orang. Kita lihat. Ternyata ada saat-saat di mana kita itu tidak bisa lepas dari pergaulan yang buruk, mau tidak mau apa? Kita harus dipisahkan, kita harus pergi, kita harus terpisah dari orang yang lain. Yang lain akhirnya apa? Mereka mati. Mereka pikir, waktu itu belum ada hujan. Kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, Tuhan belum menurunkan hujan. Saat buminya ini diciptakan oleh Tuhan, Tuhan belum menurunkan hujan. Pohon-pohon bisa tumbuh karena apa? Karena Tuhan membuat kabut naik ke atas dan itu membasahi bumi. Nah, ini 1 hari masih enak lah, 2 hari mulai kedinginan, 3 hari mulai benar-benar kedinginan, 4 hari nggak bisa melakukan apa-apa. Karena air mulai naik. Orang tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka mau naik ke pohon, dikira naik ke pohon itu enak. Malam-malam hujan-hujan naik ke pohon. Gak nyampe 24 jam dia sudah kaku terbunyi. Begitu. Gak ada orang yang diselamatkan sampai akhirnya air itu sampai sekitar 15 hasta kalau nggak salah. Di atas bukit yang paling tinggi. Jadi nggak ada. Termasuk burung-burung. Burung apa yang bisa terbang pada waktu hujan? Nggak ada, mati semua. Hanya ikan yang bisa hidup. Dan Tuhan memisahkan. Apakah Tuhan jahat? Ya Tuhan menginginkan bahwa kalau manusia itu sudah jahat semuanya, nggak bisa diubah. Akhirnya apa? Ya udahlah, daripada nggak bisa diubah, panggil aja dia, matikan aja. Sama dengan kita manusia sekarang ini. Kalau memang pada akhirnya kita nggak bisa diubah, ya udahlah. Oke, kita lanjut lagi. Peristiwa apa lagi yang membuat kita bisa melihat ada yang disebut peristiwa Menara Babel. Ternyata setelah semua keturunan Adam hilang, selain Nuh dan istrinya, manusia makin banyak lagi. Tapi ternyata ketika manusia makin banyak lagi, kecenderungannya apa? Jahat. Nah, kita melihat nih dari 2 peristiwa ini, 3 peristiwa ini. Pada prinsipnya untuk berbuat jahat itu paling gampang deh. Orang berbuat jahat itu nggak perlu diajar. Coba saya tanya, kalian pernah bohong? Siapa yang ngajarin? Wih, keren ya. Kalian bisa berhitung? Siapa yang ngajarin? Guru.
Lihat nggak keanehannya? Bohong pernah? Pernah. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Berhitung bisa nggak? Bisa. Siapa yang ngajarin? Mungkin orang tua dan guru. Lihat baik-baik. Sesuatu yang jahat itu nggak perlu diajarin. Bisa sendiri. Tapi sesuatu yang baik ternyata nggak langsung bisa dengan sendirinya. Harus ada yang melatih. Nah, kan kita dilatih. Kalian datang ke sini supaya nanti kalau kalian itu sudah lulus dari PPA, kalau kalian itu sudah lulus dari sekolah, paling tidak apa? Nggak menyusahkan orang lain, nggak menyusahkan orang tua. Ingat baik-baik teman-teman, harga minyak goreng mahal. Bagaimana kalian bisa makan kalau nggak kerja? Jadi kalian harus mempersiapkan diri nih, mumpung masih ada kesempatan. Lihatlah orang-orang tua kalian. Kalau seandainya orang tua kalian itu banting tulang, kita gampang kok lihat pribadi. Siapa temanmu hari ini, itulah pribadimu. Siapa teman akrabmu hari ini, itulah kamu. Makanya kita harus memilih sahabat. Kita bisa berteman kepada siapa saja, tapi kita harus memilih di mana kita harus bergaul. Karena apa? Temanmu itulah dirimu. Karena kalau kamu ada di satu kelompok tertentu misalnya, kamu tidak bisa jauh-jauh dari mereka. Cara berpikirmu nggak bisa jauh-jauh dari mereka. Bahkan omonganmu pun nggak bisa jauh-jauh dari mereka. Hampir-hampir sama. Sukanya ngomong jorok di satu komunitas atau di satu kelompok. Itu kalau kamu nggak ikut ngomong jorok, kamu aneh. Jadi orang aneh kamu. Bilang sok alim kau, sok suci kau, gaya kau. Sama dengan kita, gaul dengan anak seperti kita, dia harus begini, harus begini. Nah gitu. Maka mau tidak mau kita tuh harus cari. Oke. Air bat. Ini air bat. Ini bukan air bat. Menara Babel. Arahnya mereka bekerja sama, tapi untuk sesuatu yang jahat. Kalau untuk sesuatu yang baik gak apa-apa. Tapi kalau untuk melakukan sama-sama untuk sesuatu yang jahat, nah ini yang parah. Akhirnya Tuhan berkata, kita datang ke sana, kita akan kacaukan bahasanya. Lalu akhirnya bahasanya menjadi berbeda-beda. Lalu muncullah ada yang pakai bahasa Ahi, lalulah ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Ke, dan mereka kebingungan. Nah karena kebingungan mereka cari tahu nih siapa yang bahasanya sama. Ternyata bahasanya sama, yuk kumpul. Bahasanya sama, yuk kumpul. Dan akhirnya kita ini, karena kita bahasanya berbeda-beda, kita ini adalah orang-orang yang dikutuk bahasanya itu. Nah, jadi akhirnya Tuhan itu membuat pergaulan mereka itu menjadi ya dipecahkan, dipisahkan. Oke, kita lanjut lagi setelah Menara Babel, zaman apa lagi? Memisahkan Abraham. Dia keluarkan dari keluarga dan sanak saudaranya, dan Tuhan berkata kepada Abraham, kamu keluar dari sanak saudaramu, keluar dari tempat kelahiranmu, kamu pergilah ke satu tempat. Nanti ku kasih tahu. Kemana? Nanti ku kasih tahu. Yang penting dipisahkan dulu. Lalu akhirnya apa? Abraham yang ikut adalah Lot.
Yang ikut Abraham keponakannya Lot. Dia pergi ke satu tempat, nggak tahu, tetapi Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Tuhan berjanji apa? Abraham akan diberikan keturunan yang sangat banyak. Lalu disuruh, coba hitung pasir di pantai, hitunglah bintang di atas. Seperti itulah banyaknya keturunan. Lalu Tuhan juga menjanjikan apa? Menjanjikan berkat. Siapa yang memberkati engkau, maka mereka juga akan diberkati. Dan Tuhan juga akan menjanjikan keselamatan di satu bangsa. Dan Tuhan juga menjanjikan tanah, tempat. Gitu. Jadi Tuhan pisahkan. Nah, kita lihat bahwa ternyata pergaulan kita, lingkungan kita itu mempengaruhi hidup. Nah, sekarang coba renungkan baik-baik. Siapa teman dekat kalian? Baik enggak dia? Kira-kira kalian itu dipengaruhi atau mempengaruhi dia? Pengaruhnya baik atau enggak baik? Kalau pengaruhnya enggak baik, tinggalkan mereka. Bye-bye. Katakan bye-bye. Main sepak bola bareng, ada kelompok main futsal, ada kelompok main game bareng, mabar, ada kelompok remaja sosialita yang suka-suka posting TikTok rame-rame, ada kelompok-kelompok yang ya dalam komunitas-komunitas tertentu, ada kelompok ngerumpi bersama, ada yang ngerumpi baik-baik orang, ada yang ngerumpi gak baik-baik orang. Itu kan komunitas-komunitas. Itu pergaulan-pergaulan kita. Supaya aman, caranya apa? Ya kita memilih teman kita. Kita memilih teman dekat kita. Karena siapa kita, itulah kita. Siapa teman kita, itulah kita. Nah, Abraham sengaja dipisahkan oleh Tuhan dari sanak saudaranya, karena kalau enggak dipisahkan, apa yang terjadi? Abraham masih tetap menjadi penyembah berhala. Dia pasti masih tetap menjadi penyembah berhala, karena ayahnya yang namanya Terah itu juga membuat berhala. Maka dipisahkanlah dia. Kalau kamu di sebelah sana, aku ke sebelah sini. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Akhirnya apa? Lot lihat, wih, lembah Sungai Yordan itu rumputnya hijau-hijau, bagus-bagus. Ya sudahlah, saya ke sana. Tapi dia nggak sadar ternyata di daerah itu ada daerah yang disebut dengan Sodom dan Gomora. Di Sodom dan Gomora itu ternyata laki-laki suka dengan laki-laki. Adakah di sini yang laki-laki suka dengan laki-laki? Ayo ngaku, biar kudoakan. Adakah yang laki-laki suka perempuan? Banyak. Oh banyak. Puji Tuhan, berarti normal. Normal berarti. Yang penting laki-laki dengan laki-laki. Saya juga ini nanti kalau yang tidur laki-laki dengan laki-laki itu mau diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai ada yang satu ranjang lalu berpelukan di situ. Bahaya. Nanti perhatikan baik-baik ya temannya, jangan sampai meskipun dia laki-laki atau sesama perempuan itu tuh tempat tidurnya masing-masing, karena itu sudah sempit. Jangan satu tempat tidur sempit lalu kemudian laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan berpelukan, gelitik-gelitikan. Itu namanya jijai kerawanan.
Nah, hati-hati. Akhirnya apa? Lot dalam kondisi yang seperti itu, dan dia kebingungan. Ternyata apa? Ternyata lingkungan yang ada dekat dia itu adalah lingkungan yang tidak baik. Dan akhirnya lingkungan itu dihancurkan oleh Tuhan supaya Lot selamat. Apakah Lot selamat? Ya, dia selamat. Tapi istrinya tidak. Karena akhirnya istrinya jadi tiang darah. Nah, kita lihat hidup kita tidak bisa jauh dari orang lain. Kita itu sudah diciptakan menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Tarzan saja nggak bisa hidup sendiri. Dia katanya hidup di hutan dengan monyet gitu. Akhirnya pergi ke kota juga. Tarzan masuk kota. Nggak bisa manusia hidup sendiri, itu nggak bisa. Kalau ada manusia yang pengen hidup sendiri, itu manusia yang aneh. Seandainya ada di antara kita di sini, saya pengen sendiri, saya pengen di kamar, nggak mungkin juga dia akan sendiri. Dia pasti akan pakai laptop, pakai HP. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sepertinya dia sendiri, tapi dia juga sedang berkomunikasi dengan orang lain. Jadi orang-orang di pemerintahan, ya kalian harus belajar apa? Belajar mempengaruhi. Belajar ngomong di depan banyak orang. Belajar untuk berani untuk berbicara. Belajar untuk, apalagi kalau kalian nanti jadi tenaga marketing misalnya, pemasaran, itu kan belajar untuk mempengaruhi orang supaya orang mau beli barang atau jasa yang kalian tawarkan. Nah, itu tadi. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa kopi yang kamu jual itu adalah kopi yang bagus? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa barang produkmu itu baik dan bisa berguna? Nah, itu kan saling mempengaruhi, dipengaruhi. Nah, makanya kita perlu yang namanya pergaulan. Oke, itu yang di perjanjian lama. Sekarang kita masuk di dalam perjanjian baru. Ayatnya di dalam berapa? 1 Korintus 15 ayat 33. Tadi sudah dibaca. Coba kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Itu kan kebiasaan baiknya. Selesai bangun tidur, merapikan kamarnya masing-masing, itu kebiasaan yang baik. Nah, kita lihat besok tuh, setelah bangun apakah semua bantal semuanya rapi seperti semula, atau spraynya di bawah, kasurnya di atas, bantalnya dibawa ke sini. Nah, kita lihat. Nah, itu tadi bahwa untuk membuat kebiasaan itu tidak mudah, apalagi kebiasaan baik itu tidak mudah. Ada yang punya kebiasaan bangun pagi tanpa dibangunkan? Adakah di antara kita yang bisa bangun pagi tanpa dibangunkan? Yang baik. Tapi ternyata sesuatu yang baik itu bisa hilang dalam beberapa saat ketika kita salah bergaul dengan orang lain. Yang cewek-cewek, hati-hati. Kalian remaja, masa puber, kalian berharga di mata Tuhan. Jangan pernah berikan kehormatan kalian kepada orang yang benar-benar tidak mencintai dan tidak setia kepada kalian. Laki-laki,
Kalau kalian akhirnya suka dengan seorang perempuan, gak usah banyak-banyak, seorang perempuan, jangan dua. Kalau kalian suka dengan seorang perempuan, maka hormatilah dia seperti adik perempuanmu, atau hormatilah dia seperti mamamu. Perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian menjadi perusak anak-anak yang sudah dibiasakan baik oleh orang tuanya. Ngerti? Yang cowok ngerti? Ngerti ya? Jangan sok-sokan jadi laki-laki jantan kalau seenaknya saja. Oke? Nah, yang perempuan juga begitu, karena apa? Hari-hari ini laki-laki dan perempuan itu sama aja. Perempuan-perempuan genit juga banyak nih. Jangan sampai kalian jadi genit-genit semua, perempuan-perempuan. Ini anak-anak PPA yang perempuan. Hati-hati. Kota pelabuhan termasuk Pontianak ini sebenarnya juga salah satu kota pelabuhan. Tapi kalau kita lihat seperti negara pelabuhan itu ya seperti yang di Singapura. Nah, pelabuhan ini artinya apa? Waktu itu, zaman Korintus itu belum ada pesawat. Jadi, salah satu angkutan yang paling penting itu adalah kapal atau perahu. Mereka membawa orang, mereka membawa barang dari berbagai tempat, dan mereka pasti akan berlabuh di Korintus sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Nah, orang-orang di Korintus ini adalah orang-orang dari berbagai macam latar belakang, dari suku bangsa yang berbeda, dari agama yang berbeda, sehingga mereka bercampur aduk, dan akhirnya sepertinya tidak ada orang yang asli di situ. Tidak ada sepertinya orang asli Korintus yang ada di situ. Itu semuanya adalah pendatang. Mereka bawa agama mereka masing-masing, mereka bawa kebiasaan mereka masing-masing, dan akhirnya apa? Ada orang-orang Kristen yang di situ terpengaruh dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan oleh mereka. Akhirnya apa? Akhirnya kalau teman-teman nanti baca, pengen jadi hamba Tuhan gitu, atau pengen jadi melihat Alkitab dengan jelas, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang paling hancur, parah. Dia jemaat yang kaya, tetapi dia juga sangat rusak. Benar-benar hancur-hancuran. Orangnya sok rohani, padahal di dalamnya itu mereka nggak jelas. Mencari teman yang benar-benar bisa membuat kalian itu menjadi baik. Kalau ada teman-teman yang ngajarkan nggak baik, bagus tinggalkan ya. Nggak menguntungkan sama sekali. Beneran nggak menguntungkan sama sekali. Kalau ada teman-teman yang suka mengajak hal-hal yang tidak baik, nggak menguntungkan. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Semuanya aman? Nah, saya juga membuka teman-teman, kalau seandainya rekan-rekan semua ini kan banyak nih. Kalau saya lihat, kalau yang datang di persekutuan remaja hari Minggu jam 7 pagi itu mungkin 15-an orang. Tapi masih banyak teman-teman yang di sini ini yang nggak ikut di persekutuan remaja. Bisa bangun komunitas di sana. Jadi kedepannya juga akan ada program seperti dulu, karena ini kan sudah lewat COVID-nya. Jadi kalian juga ada keharusan dan kewajiban untuk hadir dalam
kebaktian di gereja. Jadi nanti akan diharuskan atau diwajibkan untuk hadir dalam kebaktian di gereja. Kalau kalian itu sudah punya gereja selain di GKI Mission, kalian hadir juga di sana, bawa agendanya, lalu tulis dan catat firman apa yang disampaikan, dan minta tanda tangan dari yang menyampaikan firman. Tapi kalau kalian belum bergereja, silakan datang ke gereja. Karena itu untuk apa? Untuk membentuk komunitas, untuk membentuk pergaulan. Disitulah dia. Karena kalau di PPA itu kan lebih banyak semuanya itu adalah kewajiban. Tetapi kalau di gereja kita ingin melihat kalian benar-benar hadir itu dengan hati. Jadi bukan karena sebuah kewajiban, memang hadir pingin hadir dengan hati di gereja itu. Dari pergaulan yang baik itu diharapkan bahwa teman-teman itu akhirnya mempunyai teman-teman yang lain yang bisa memotivasi satu dengan yang lain. Jangan dekat dengan orang yang suka membuli. Jangan dekat orang yang suka mengejek dan merendahkan kita, karena kita juga akan terpengaruh dengan itu. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang suka memberikan motivasi kepada kita. Berkumpullah dengan orang-orang yang suka memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Lalu selanjutnya, kalau seandainya kalian cari jodoh, carilah di gereja, atau carilah di sekolah. Jangan cari di jalanan, karena nanti kalian akan jadi orang jalanan kalau dapat gereja. Kenapa saya bilang cari di gereja? Karena kalau kita cari di gereja, maka kita bisa mengenal mereka dengan lebih baik. Kenapa bisa cari di sekolah? Karena kalau di sekolah kita akan bisa sama-sama tahu dengan kehidupan mereka. Bagaimana nanti kalau mencari di tempat pekerjaan? Bisa juga. Tapi kalau kita sudah bekerja, itu waktunya akan banyak tersita untuk kerjaan dan akhirnya kita tidak bisa mengenal pasangan hidup kita. Kenapa saya memberitahu ini? Karena kalian sudah remaja, kalian sudah pemuda. Jangan sampai nanti kalian salah untuk mendapatkan pasangan, karena pasangan kita itu adalah teman seumur hidup. Mau bosen nggak bosen ya sama dia, nggak bisa. Makanya akhirnya pergaulan kita dengan siapa? Ya dengan dia aja. Karena itulah dari sejak masa remaja belajarlah untuk kalian setia. Berteman banyak boleh, teman dekat banyak boleh, tapi kalau punya pasangan hidup, punya cewek dan cowok satu aja, supaya belajar setia. Jangan di setiap tikungan ada. Belajarlah setia dari usia remaja. Jangan suka mempermainkan perasaan dan hati anak orang. Jangan suka PHP-in orang. Itu anak orang. Kalian tahu kalau perasaan dimainkan itu sakit. Nah, kalian jangan menyakiti orang kalau tidak ingin disakiti. Nah, mulainya dari mana? Dari pergaulan yang baik. Jangan sampai semua kebiasaan kita yang baik tiba-tiba hancur karena kita salah pergaulan. Jangan sampai sesuatu yang kita sudah bangun dari dulu sedikit demi sedikit kita bangun semuanya akhirnya runtuh dan gagal dalam waktu sekejap hilang. Jangan sampai saya mendengar ada di antara kalian tiba-tiba hamil di luar pernikahan.
Sekali itu terjadi apa? Maka kehidupanmu akan kacau selanjutnya. Hati-hati. Benar, hati-hati. Jangan sampai itu terjadi pada kamu. Sekali lagi, yang laki-laki, hormatilah perempuan. Kalau engkau akhirnya mengenal seorang perempuan yang akan kamu kasihi dan memang kamu kasihi, maka hargailah dia dengan kesungguhan hati, jaga dia baik-baik. Para perempuan, jangan suka genit, jangan suka memamerkan bodimu di TikTok, lenggak-lenggok yang sensual gitu kan. Udah banyak itu di TikTok. Jangan sampai itu akhirnya apa? Akhirnya membuat dirimu rusak. Nah, siapa yang akhirnya rugi? Kalian sendiri yang akan rugi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap nanti akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh pembicara berikutnya, itu yang lebih praktis-praktis, yang dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Tapi paling tidak melalui apa yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa melihat, mencontoh yang baik pergaulannya menurut tokoh-tokoh Alkitab, maka pelajarilah itu. Ikutlah teladan mereka. Yang baik-baik ikutilah mereka. Tapi yang tidak baik-baik jauhilah mereka. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi yang lebih bijaksana adalah belajarlah dari kebaikan dan keberhasilan orang lain. Karena dari situlah kita akan mendapatkan berkat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.